Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian baik semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama. Hari ini saya Angga Kirita Ramadan akan membahas tentang perkembangan sikap dan nilai-nilai moral serta perkembangan bahasa anak usia SMP dan MTS. Hari ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh teman saya Siti Dina Hidayati. Lalu kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang dua materi, yaitu tentang perkembangan sikap dan nilai-nilai moral anak usia SMP dan MTS. Lalu nanti akan dilanjutkan oleh materi perkembangan bahasa anak usia SMP dan MTS. Kita lanjut dulu ke materi perkembangan sikap dan nilai-nilai moral anak usia SMP dan MTS. Silahkan Siti Dina Hidayati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sikap dan nilai-nilai moral anak usia SMP atau MTS. Yang pertama ada perkembangan nilai moral dan sikap. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, istilah moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau moris, yang berarti adat istiadat, peraturan atau nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Adapun moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Nilai-nilai moral ini seperti yang pertama ada seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan, dan memelihara hak orang lain. Yang kedua ada larangan mencuri, larangan berzina, membunuh, meminum minuman keras, dan berjudi. Yang kedua ada hubungan antara nilai, moral, dan sikap. Nilai merupakan dasar pertimbangan bagi individu untuk sesuatu, moral merupakan perilaku yang seharusnya dilakukan atau dihindari, sedangkan sikap merupakan predisposisi atau kecenderungan individu untuk merespon terhadap sesuatu objek atau sekumpulan objek berbagai perwujudan dari sistem nilai moral yang ada di dalam dirinya. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Menurut John Locke dan J. B. Weston mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral manusia meliputi yang pertama ada pengalaman sebagai proses belajar, yang kedua ada keluarga meliputi sikap atau keadaan sosial ekonomi keluarga, posisi dalam keluarga, dan sifat anggota keluarga. Yang ketiga ada kebudayaan, contohnya bila ada orang berada di lingkungan orang-orang yang kritis, dia akan memiliki argumen yang relevan saat bicara, dan bila ada orang yang hidup dalam suasana keadilan, maka ia akan memahami mengenai keadilan. Yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap remaja terhadap pendidikan. Yang pertama sikap teman sebaya, yaitu berorientasi sekolah atau kerja. Yang kedua sikap orang tua yang menganggap pendidikan sebagai batu loncatan ke arah mobilitas sosial atau hanya sebagai suatu kewajiban karena diharuskan oleh hukum. Yang ketiga nilai-nilai yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan akademis. Yang keempat relevansi atau nilai praktis dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima sikap terhadap guru-guru, pegawai tata usaha, dan kebijaksanaan akademis serta disiplin. Yang keenam, keberhasilan dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketujuh, derajat dukungan sosial antara teman-teman sekelas. Nah, yang berikutnya ada 5 pendekatan dalam penanaman nilai. Yang pertama ada pendekatan penanaman nilai atau inculcation effect. Adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa. Yang kedua ada pendekatan perkembangan moral kognitif atau cognitive moral development approach. Pendekatan ini memberi siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan-keputusan moral. Yang ketiga ada pendekatan analisis nilai atau values analysis approach. Pendekatan ini memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir logis dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Yang keempat ada pendekatan klarifikasi nilai atau values clarification approach, yaitu memberikan penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Berikutnya ada pendekatan pembelajaran berbuat atau action learning approach, yaitu memberi penekanan pada usaha atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Nah, yang penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Angga Eksidita Ramadan. Oke guys, gimana tadi penjelasan tentang perkembangan sikap dan nilai-nilai moral anak usia SMP dan MTS? Udah jelas banget kan?
Pastinya dong. Nah, aku akan membahas tentang perkembangan bahasa anak usia SMP dan MTS gitu. Jadi tetap disimak ya guys. Kita lanjut aja ke materi kedua, yaitu tentang perkembangan bahasa anak usia SMP dan MTS. Oke, perkembangan bahasa anak usia SMP dan MTS terbagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah ciri bahasa remaja, yang kedua adalah peran bahasa remaja, dan yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa remaja. Gitu. Ciri bahasa remaja, beragam bahasa remaja memiliki ciri khusus, yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Oke, kita tekankan lagi. Ciri bahasa remaja memiliki ciri khusus, yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata remaja cenderung pendek. Jika kata-kata yang panjang akan diperpendek melalui morfologi. Morfologi. Contohnya gimana nih? Contohnya adalah contoh dari pekerjaan menjadi kerjaan. Itu adalah salah satu contoh dari memperpendek kata yang disebut morfologi begitu. Itu salah satu contoh dari ciri bahasa remaja. Yang kedua adalah peran bahasa remaja. Peran bahasa remaja, secara tidak sadar, bahasa remaja sering menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa gaul sering digunakan untuk bahasa remaja untuk kalangan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah TOP-BGT gitu. Mantul banget gitu. Mager gitu. Itu sering banget digunakan oleh anak-anak usia SMP dan MTS untuk berbahasa kehidupan sehari-harinya. Secara tidak sadar, secara tidak terpikirkan, terkadang itu terkeluarkan karena memang pergaulan yang membuat lingkungan menjadi sering menggunakan bahasa-bahasa gaul begitu. Lalu, adapun faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa remaja, yaitu adalah sejalan dengan perkembangan kognitifnya, perkembangan bahasa remaja mengalami peningkatan pesat begitu. Kosakata remaja terus mengalami perkembangan seiring dengan bertambahnya referensi bacaan dengan topik-topik yang lebih kompleks. Menurut Owen dalam Papalia 2004, remaja mulai peka dengan kata-kata yang memiliki makna ganda, kata-kata yang mereka menyukai penggunaan metafor, ironi, dan bermain dengan kata-kata untuk mengekspresikan pendapat mereka. Jadi pada dasarnya adalah faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa remaja adalah mereka sendiri yang mereka suka dengan bagaimana kata-kata tersebut dipermainkan gitu. Maksudnya dalam konteks yang tetap baik begitu. Seperti bahasa gaul tadi. Ini penjelasan singkat tentang perkembangan bahasa anak usia SMP dan MTS. Semoga teman-teman paham dengan perkembangan bahasa anak usia SMP dan MTS. Dua materi sudah dijelaskan. Kita kembali ke menu. Ada video perkembangan moral, silakan disimak. Kita play. Semoga kalian suka. Apa itu moral? Nah, moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan tindakan. Ini ada tahapan-tahapan perkembangan penalaran moral menurut Colbert. Oke, silahkan dibaca, silahkan disimak. Tingkat konvensional, orientasi kerukunan, orientasi ketertiban masyarakat, tingkat pasca konvensional, orientasi kontrak sosial, orientasi prinsip etis universal, perkembangan moral sebagai pijakan pembelajaran,
Terima kasih. Videonya sangat singkat. Kalau kalian mungkin belum jelas, kalian bisa nonton. Nanti kita akan share videonya. Oke, semua materi sudah dijelaskan sama Siti Dina Hidayati dan sama saya. Semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan dan teman saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan ke kami. Kami insya Allah akan membantu menjawab. Terima kasih atas aspirasi Anda untuk mendengarkan kami untuk berbicara. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.